Hai semuanya, kita telah mempelajari 4 bentuk tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, dan present perfect tense. Dalam video ini, kita akan mempelajari bentuk lainnya, yaitu simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan datang. Kita telah mempelajari simple present tense, simple past tense, present continuous tense, dan present perfect tense. Yang akan kita pelajari adalah simple future tense. Future artinya masa depan. Simple future tense untuk menyatakan peristiwa yang akan datang. Karena belum terjadi, maka simple future tense digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang akan datang, misalnya plan, rencana, willingness, keinginan, expectation, harapan, prediction, dugaan, possibility, kemungkinan, dan lain-lain, atau hal-hal yang menunjukkan ketegasan, itu yang keras ya, strong, seperti promise, determination, atau command, perintah. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata akan, mau, dapat, atau ingin, sedangkan dalam bahasa Inggris ada bermacam-macam. Yang akan kita pelajari sekarang adalah will, shall, dan to be, going to. Untuk kata akan, dalam bahasa Inggris ada beberapa kemungkinan. Will, misalnya, he will carry your bag for you. Dia akan mengangkat tasmu untukmu. He won't carry your bag for you. And shall I get you a cup of tea? Apakah Anda mau saya ambilkan secangkir teh? Dengan to be ditambah dengan going to, she's going to look for a new place. Dia akan mencari tempat tinggal yang baru. Atau jika tidak, she isn't going to look for a new place. Sebelum melanjutkan, perlu kita ingat kembali beberapa istilah. First person singular, itu orang pertama tunggal, yaitu saya atau I. First person plural, jamak, yaitu kami atau kita, we. Second person singular, orang kedua, kalau tunggal itu kamu, kalau jamak itu kalian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya you. Third person singular itu orang ketiga, kalau orang ketiga tunggal itu dia, he, she, it. Kalau jamak itu mereka atau they. Penggunaan kata will dan shall dibedakan antara first person dengan second atau third person. Jadi kalau dan dibedakan juga antara yang normal, rencana dan lain-lain, atau yang strong, sifatnya tekad. Di sini kita bedakan ya, yang I or we itu yang first person, singular atau plural, sedangkan you, he, they adalah second person atau third person. Untuk hal-hal yang biasa seperti rencana, ekspektasi, dugaan, plan, expectation, prediction, untuk I atau we itu kita menggunakan kata shall, sedangkan untuk you, he, they kita menggunakan kata will. Sebaliknya, untuk yang sifatnya janji atau perintah itu, saya atau kami atau kita menggunakan kata will, sedangkan you, he, atau they menggunakan kata shall. Jadi situ berbeda ya. Misalnya dalam rencana, we shall not play badminton if you don't have time. Kemudian lainnya, it will not rain tomorrow. Tapi dalam bentuk promise atau janji, kalau I menggunakan kata will, I will send you the information by WhatsApp. Determination atau tekad, I will pay for the meal. Kemudian command, Dani, you shall finish your homework before you go out. Dengan ancaman juga untuk kamu digunakan kata shall, you shall regret this. Shall sendiri sebenarnya sudah mulai jarang digunakan untuk positive atau negative sentence. Jadi untuk mudahnya akan kita gunakan kata will saja. Shall untuk command yang berarti harus diganti oleh should yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Jadi ini untuk kita ketahui saja penggunaan kata shall dan will yang sesungguhnya, tetapi dalam prakteknya shall sudah jarang digunakan. Kemudian di dalam bentuk
interrogative sentence dalam bentuk kalimat tanya, masih kita gunakan kata shall untuk I or we, sedangkan you, he, atau they menggunakan kata will. Misalnya, shall I get you a cup of tea? Atau shall we go? Sedangkan untuk kamu, will you get me a glass of water? Atau will you come to our party? Jadi shall masih digunakan dalam interrogative sentence, tetapi juga sudah mulai digantikan oleh will. Pemakaian kata will dan shall yang baru saja kita pelajari agar kita mengetahui penggunaan kata-kata tersebut yang mungkin terdapat pada buku-buku lama. Sekarang kata shall hampir tidak pernah digunakan lagi untuk menghindarkan keraguan-raguan. Contohnya, saya tidak mau makan sup ayam ini. Itu bukan I shall not eat this chicken soup, tetapi tergantung maksud dari kata mau. Jika mau di situ maksudnya akan, jadi saya tidak akan makan sup ayam ini, terjemahnya menjadi I will not atau I won't eat this chicken soup. Jika maksudnya kata mau tadi adalah ingin, maka saya tidak ingin makan sup ayam ini diterjemahkan menjadi I don't want to eat this chicken soup. Contoh lain, apa yang harus saya katakan tentang rencanamu? Tidak lagi what shall I say about your plan? Di situ memang shall digunakan untuk first person. Tapi kita katakan what should I say about your plan? Should berarti harus, yang akan kita pelajari pada video berikutnya. Should itu sebetulnya adalah bentuk past dari shall, tetapi mempunyai arti yang berbeda dengan shall yang nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. Kemudian contoh lain, apakah kita akan pergi ke bioskop? Tidak lagi shall we go to the cinema, tapi dilihat maksudnya. Jika maksudnya segera, kita katakan are we going to the cinema? Di situ kita gunakan present continuous tense. Sedangkan jika maksudnya akan, akankah kita pergi ke bioskop? Kita gunakan will we go to the cinema. Kata shall tidak perlu digunakan. Pemakaian will atau shall tidak perlu dirisaukan. Yang penting kita tahu maksudnya. Keinginan diterjemahkan menjadi want, sedangkan harus diterjemahkan menjadi should, yang kelak akan kita pelajari. Lalu ada kata-kata lain untuk masa yang akan datang, yaitu to be going to. To be going to digunakan untuk peristiwa yang akan datang yang berhubungan dengan tujuan atau keinginan yang terencana atau dugaan yang cukup beralasan. Misalnya ya, keinginan, intention. Umumnya keputusan yang sudah direncanakan. She is going to be a professional singer when she grows up. Di situ, to be a professional singer sudah direncanakan. I'm going to look for a new place to live next month. Saya akan mencari tempat baru bulan depan. Di situ suatu rencana, keinginan yang sudah direncanakan, kita gunakan I'm going to, bukan I will. Sedangkan dugaan atau ramalan yang ada alasannya, itu kita katakan kita katakan misalnya it is going to rain soon. Di situ kita gunakan kata going to ya. It's going to rain soon. Look, he's going to hit the pole. Lihat, dia akan mendubruk pilar itu. Jadi di sini kita gunakan kata going to yang sedikit berbeda dengan penggunaan kata will. Sekarang anak-anak coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Saya akan pergi ke sana apapun yang terjadi. I will go there, whatever happens. I will go there, no matter what. Good. Saya akan mencoba memberinya pekerjaan yang baik. I will try to get him a good job. Very good. Bayi itu tidak akan memakan makanannya. The baby will not eat her food. Right. Bayi itu tidak mau atau tidak ingin memakan makanannya. The baby doesn't want to eat her food. Ya. Kapan kamu akan pergi berlibur? When will you go on vacation? Good.
Kapan kamu mau, dalam hal ini ingin, pergi berlibur? When do you want to go on vacation? Yes, good. Saya sudah belajar keras atau sungguh-sungguh. Saya tidak akan gagal. I have studied hard. I will not fail. Ya, hard di situ bisa seriously ya. Kita tidak akan membersihkan ruangan kelas kita besok. We will not clean our classroom tomorrow. Good. Sekarang jam 8.30. Kamu akan ketinggalan kereta. It's 8:30. You will miss the train. Yes, good. Apakah kita akan pergi ke bioskop? Are we going to the cinema? Right. Dapatkah kamu diam, tidak berisik? Will you please be quiet? Ya, kita bisa menggunakan kata will di situ dan kita juga bisa mengatakan can you please be quiet dengan menggunakan kata can. Kami tidak membolehkan kamu pergi. We will not let you go. Right. Saya akan memberi kamu pelajaran. I will teach you a lesson. Iya, di sini suatu tekanan ya bahwa ini marah sebetulnya. Saya akan memberi kamu pelajaran di situ. Jadi I will teach you a lesson, right? Akan segera hujan. It will rain soon. Ya, dalam bahasa Indonesia memang kita mengatakannya akan segera hujan. Dalam bahasa Inggris ada it-nya di situ menjadi it will rain soon. Very good. Saya akan menunggumu di perhentian bis. I will wait for you at the bus stop. Very good. Kita tidak akan bermain badminton apabila hujan. We will not play badminton when it rains. Right. Dia akan membeli sepeda. He will buy a bicycle. Good. Di situ memang kita bisa menggunakan kata will dan bisa juga going to, tergantung akannya seperti apa ya. Kalau dia sudah berminat untuk membeli sepeda, jadi he's going to buy a bicycle. Kemudian dia mau membeli sepeda. He wants to buy a bicycle. Ya, di situ ada keinginan. He wants to buy a bicycle, betul. Kemudian apakah kita akan makan bakmi Jawa malam ini? Are we going to eat Japanese noodles tonight? Ya, very good.